Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hafifah Almawadah, selaku moderator dari kelompok 10 yang beranggotakan dengan Edwin Gregory dan Jihan Fakhira. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang strategi perakitan tanaman toleran logam berat yang akan dipresentasikan oleh Edwin Gregory. Kepada Edwin Gregory, kami persilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Edwin Gregory. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perakitan tanaman toleran logam berat. Yang pertama ada pendahuluan. Keracunan logam berat seperti Al pada tanaman merupakan faktor pembatas utama bagi pertumbuhan tanaman di lahan masam. Indonesia mempunyai lahan dengan potensi keracunan aluminium mencapai 42,6 juta hektar. Tingkat keasaman tanah ini dapat disebabkan oleh pencucian ion-ion logam alkalin seperti Na, kalium, Ca, dan magnesium yang dapat meningkatkan kelarutan Al. Tingkat kemasaman tanah ini dapat disebabkan oleh pencucian ion-ion logam alkalin seperti Na, kalium, Ca, dan magnesium yang dapat meningkatkan kelarutan Al. Menurut Wijaya tahun 2020 menuliskan bahwa Al merupakan salah satu unsur beneficial di mana perannya menstimulasi pertumbuhan tanaman sehingga dapat memperbaiki hasil dan mutu hasil. Ketersediaan berbagai unsur di dalam tanah bagi tanaman dipengaruhi oleh pH tanah. Meningkatnya kelarutan logam berat di dalam tanah asam menyebabkan terjadinya defisiensi nutrien seperti magnesium, Ca, dan fosfor dan unsur mikro seperti Zn, Pb, dan Mo. Pada pH di bawah 5, ion Al+3 merupakan bentuk yang paling dominan yang sangat beracun bagi tanaman. Pada kondisi pH 6, aluminium menjadi bentuk yang tidak larut, Al. Dan pada kondisi alkalin, aluminium menjadi bentuk Al, OH4-. Al dapat berasosiasi dengan berbagai senyawa organik dan anorganik seperti PO4-3, SO4-2, dan F-, asam organik, protein, dan lipid. Terus kemudian ada tujuan. Yang pertama mengetahui cekaman logam berat, yang kedua mengetahui dampak cekaman logam berat terhadap tanaman, dan yang ketiga mengetahui strategi perakitan tanaman toleran logam berat. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Jihan Fakhira. Dampak logam berat bagi tanaman yaitu menurunkan aktivitas organisme serta menurunkan kesuburan tanah yang secara langsung berpengaruh pada protein tanaman sayuran seperti kangkung. Sebagai akibat dari hal tersebut, jumlah produksi juga akan menurun. Logam berat dapat terserap ke dalam tanaman melalui akar dan stomata daun, kemudian menyerang ikatan sulfida pada molekul protein sel dan menimbulkan kerusakan struktur protein terkait. Kemudian akan menghalangi kerja enzim dan mengakibatkan ketimpangan metabolisme tubuh. Pada tanaman eceng gondok juga menunjukkan gejala keracunan kadmium di akar pada konsentrasi kadmium 1 ppm yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah dan ketebalan lapisan sel hipodermal dan jumlah lapisan sel korteks. Kemudian ada strategi perakitan tanaman toleran cekaman logam berat. Yang pertama ada penggunaan varietas kenari pada tanaman kacang hijau membuktikan bahwa diduga varietas kenari memiliki tingkat toleransi cekaman kadmium lebih baik dibandingkan varietas lainnya seperti pada parameter kadar klorofil, jumlah bunga, berat kering akar, jumlah polong, dan berat biji. Varietas ini dapat ditanam pada lahan yang memiliki kadar kadmium 0,50 ppm. Kemudian yang kedua ada fitoekstrasi adalah salah satu bentuk fitoremediasi di mana tanaman melalui akar tanaman menyerap pencemar atau logam berat dari larutan tanah dan diakumulasi di batang dan daun, bagian tanaman yang dapat dipanen. Kemudian fitoekstraksi biasanya digunakan untuk memulihkan tanah tercemar khususnya logam berat seperti Pb. Sejumlah tumbuhan dari banyak famili terbukti memiliki sifat hipertoleran, yakni mampu mengakumulasi logam dengan konsentrasi tinggi pada jaringan akar dan tajuknya, sehingga bersifat hiperakumulator.
Kesimpulannya yaitu, dalam kajian lingkungan logam dikategorikan menjadi logam berat jika memiliki berat jenis lebih dari 5 gram per mili. Dampak dari logam berat ke tanaman yaitu dapat terserap ke dalam jaringan tanaman sayuran melalui akar dan stomata daun, menyerang ikatan sulfida pada molekul protein sel dan menimbulkan kerusakan struktur protein. Adapun strategi perakitan dengan melakukan fitoekstraksi tanaman dengan penggunaan varietas kenari yang mana tahan terhadap cekaman logam berat kadmium. Baiklah, telah selesai pemaparan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, akan kita lanjutkan di grup diskusi kita atau di grup kelas kita. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan kekurangan ilmu dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.